Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Kelas Robot dengan saya Jah Rahmat. Jadi kali ini saya akan coba mungkin namanya review jurnal, tapi lebih ke review langsung ya. Dibandingkan dengan kalau biasanya nge-review jurnal itu kan tertulis ya. Jadi kita ambil beberapa bagian kayak misalkan judul, kemudian latar belakang, metode dan lain sebagainya, kemudian dibikin ke paper gitu ya, atau dibikin ke kayak bikin laporan untuk review jurnal. Tapi kalau ini saya akan lebih kayak ngasih apa namanya informasi aja gitu ya, berdasarkan dari jurnal ya. Jadi bukan nge-review kayak nge-review jurnal tugas-tugas kuliah lah, tidak seperti itu ya. Nah, tujuannya adalah saya ingin memberikan info mengenai jurnal, mengenai suatu jurnal ya. Dan untuk kali ini jurnal yang mau saya bahas adalah atau mau saya kasih review gitu ya. Ini judulnya adalah Rancang Bangun Sistem Klasifikasi Ukuran Baju berdasarkan ukuran tubuh dengan metode Kinnear-Snegmore berbasis Arduino ya. Jadi ini sebetulnya project machine learning Arduino, di mana di kemarin waktu workshop ya, saya sempat bahas juga mengenai machine learning Arduino, dan kebetulan yang dibahas juga algoritma Kinnear-Snegmore ya, seperti itu. Oh ya, ini untuk pembuat ataupun penulis dari jurnal ini ada, ini mohon maaf kalau saya salah bilangnya ya. Ini ada Sapiero Laurenza, kemudian ada Huriatul Fitria ya, kemudian yang ketiga ada Daniel Sokia. Ini dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya ya. Nah, oke. Untuk abstraknya sendiri, mungkin tujuannya ya bagi teman-teman yang mungkin masih nyari-nyari judul gitu ya, daripada teman-teman misalkan biasanya ke grup gitu ya, nanyain ada judul skripsi atau enggak. Nah, kalau saran saya lebih baik cari jurnal aja ya. Jadi misalkan teman-teman cari jurnal mengenai Arduino gitu ya. Kalau saya kebetulan yang saya cari adalah jurnal KNN Arduino. Jadi buat ide-ide lah. Saya rencananya kalau skripsi masih jauh, saya masih semester 3. Jadi mungkin ini lebih ke nyari-nyari ide aja. Kebetulan saya lagi belajar KNN ya, lagi belajar machine learning Arduino dengan algoritma Kinnear-Snegmore. Nah, di sini latar belakangnya ya abstraknya, sorry, mohon maaf. Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang, katanya muncul beberapa inovasi baru yang membuat kegiatan pekerja lebih praktis. Ini dia menggunakan HC04 ya, sensor ultrasonik, lalu digunakan juga LCD 16x2 ya. Ini sebagai output hasil ukuran yang didapatkan supaya lebih efisien dari segi pengukuran maupun kecepatan waktu. Oke, nah nanti jadi si alat ini gitu ya, ataupun si project ini dari yang saya tangkap, jadi dia nanti akan ukur menggunakan dua sensor ultrasonik, nanti akan ditentuin gitu si orang ini ukuran bajunya S kah atau ML atau XL gitu ya, seperti itu kurang lebih. Ya, ini kata kuncinya sensor ultrasonik ya, LCD, I2C, Kinnear-Snegmore ukur. Harusnya masukin kata kunci machine learning ya, kata Kinnear-Snegmore ini masuk ke dalam algoritma machine learning, lebih tepatnya masuk ke supervised learning ya. Oke, kita coba ke bawah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi berkembang. Oke, ini yang tadi, salah satu contoh kegiatan yang masih belum present adalah memilih dan menentukan ukuran pakaian ya. Ya, memang benar karena kita kan biasanya kalau pergi ke toko, biasanya kita pergi ke ruang ganti ya, ruang ganti baju, kemudian atau ke fitting room gitu ya. Kemudian kita cek satu-satu gitu ya bajunya. Pas nggak sih? Nah, seperti itu biasanya gitu. Karena kadang kita juga suka bingung ya dengan ukuran kita ya, bisa jadi kita ML atau berapa gitu. Kadang orang tuh masih bingung dengan ukurannya sendiri. Oke, konsumen butuh lebih menentukan ukuran pakaian tepat mereka dengan mencoba ukuran pakaian satu-satu ya. Memang tentunya itu akan menyita waktu lebih banyak ya, betul-betul. Apalagi kalau lagi ramai kan ya, sementara biasanya tempat bajunya cuma ada beberapa gitu ya, di toko nggak banyak banget yang fitting roomnya. Nah, ini adalah alasan beberapa toko yang tidak memperbolehkan pelanggan untuk mencoba pakaian secara langsung gitu ya, di mana dalam hal ini baju berbahan kain katun dikarenakan baju yang berbahan dari kain katun akan mudah longgar. Oh, oke. Ini mungkin nantinya kalau dipakai khususnya untuk kain katun gitu ya, dia akan cepat longgarnya. Apalagi kalau sekarang ya, ini sebentar, ini jurnal tahun berapa, saya cek dulu. Ini jurnal tahun baru sih, Januari 2022.
Nah, apalagi kan untuk kalau sekarang corona gitu ya, kalau kita menggunakan pakaian ataupun mencoba pakaian itu kan ditakutkan nantinya akan penyebaran virus sebagai macamnya. Jadi kalau bisa dihindari lebih bagus ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang digunakan Kinnear-Snagmore ya merupakan metode klasifikasi data uji berdasarkan data latih yang tersedia di mana keputusan hasil klasifikasi didapatkan dengan mengambil jarak terpendek ya atau tetangga terdekat ya. Kalau kita artikan secara ini ya, nearest itu kan terdekat, Sigmore itu tetangga. Algoritma tetangga terdekat. Oke. Nah, kita langsung ke perancangannya aja ya. Nah, ini perancangannya jadi seperti ini ya. Jadi nanti si orangnya berdiri di X ini, lalu ini ada ultrasonik ya. Ultrasonik pertama dan ada ultrasonik kedua. Jadi datanya ada dua ya. Datanya dua. Ini mungkin pertama ngukur tinggi ya. Yang kedua ini mungkin ngukur lebar badannya ya. Ini titik berdiri dan dia ini ukur ini 40 cm, ini 120, ini 40 ya. Seperti itu. Oh, prosesnya kayak gini ya. Ini dari sensor ultrasonik input, prosesnya di Arduino ya, kemudian outputnya langsung ke LCD. Jadi nanti si hasil klasifikasinya, si orang ini ukurannya L, M, atau XL-nya itu ada langsung di LCD tampil ya. Nah, orang kayaknya kayak gini nih. Oke, BTW ini jurnalnya publik ya. Jadi saya dapatkan di Google. Jadi kalau publik ya harusnya tidak perlu izin lagi. Oke, terus oh ini diagramnya ya, flowchartnya ya. Ini mulai input tinggi dan lebar ya. Jadi suaranya diam di situ gitu ya. Kemudian terbaca. Ini kayaknya otomatis ya. Kalau misalkan tidak ada tombol apapun, berarti ini otomatis ya. Ketika orang masuk di situ, kemudian dibaca atau orang diam di situ ya, terbaca kemudian eksekusi menggunakan KNN algoritmanya ya. Terus nanti output hasilnya keluar gitu ya, seperti itu. Oke. Oh, ini alatnya nih. Ini gambar eh, nanti orangnya diam di sini gitu ya. Ini alatnya, ini ada ultrasonic mungkin di sini ya. Ini ultrasonic yang untuk lebar, ini yang untuk ini. Oh ini, nah di KNN kita ya harus hitung dulu jarak enkludiannya ya, atau rumus dari ininya. Saya kurang paham sih kalau soal ini ya. Kalau soal perhitungan seperti ini kurang paham. Saya biasanya di Arduino langsung pakai algoritma ya, Arduino KNN. Jadi kita tinggal masukin aja example atau contoh codingnya gitu ya. Dibahas di kemarin di ini. Oke, nah ini tabel hasil pengujian ataupun hasil klasifikasi Near-Snagmore. Ini 160 S ya. Ini berdasarkan sistem, ini berdasarkan manual katanya. Benar-benar. Jadi kayaknya ini cukup akurasi ya, akurasinya cukup kuat. Ini LL ya cukup kuat berarti akurasinya cukup bagus. Nah ini hasil datanya nih ditampilkan juga. Ya oke, cukup panjang. Nah mungkin kita langsung ke ini aja ya, ke bagian yang penutupan nih. Nah ini sebetulnya nanti ketika teman-teman kalau pengen ngembangin ya project dari sini gitu ya. Misalkan teman-teman pengen bikin project tapi dari pengembangan dari sini. Teman-teman sebenarnya bisa lihat aja di saran atau dari kekurangan project yang ini gitu ya. Itu dari dosen saya ya, Pariat, memberi saran seperti itu gitu. Kalau kita pengen cari aja beberapa jurnal yang terkait gitu ya. Kemudian kita cari di bagian sarannya yang kurangnya apa. Nah, yang kurangnya tersebut yang kita gunakan untuk penelitian. Dan lebar tubuh manusia memiliki tingkat akurasi tinggi dengan hasil presentasi akurasi 100% ya. Ini berarti bagus ya. Tidak ada error ataupun selisih data hasil pengukuran menggunakan alat. Oke, mantap. Terus pengimplementasian metode Kendra-Snagmore pada Arduino Uno dapat berjalan dengan baik hanya saja. Nah, ini kekurangannya nih. Hanya saja tidak bisa menggunakan dataset jumlah banyak ya. Ya memang Arduino kan memorinya terbatas ya. Dalam penelitian ini sang peneliti Arduino Uno ya. Kalau Arduino yang lain ada yang lebih besar memorinya. Dalam penelitian ini sang peneliti mencoba menggunakan dataset ya. Datasetnya sebanyak 100. Namun Arduino tidak bisa mengeksekusi kode program alas memori karena memori sudah penuh katanya. Lalu penulis mencoba menurunkan dataset sebanyak 60, hasilnya Arduino Uno mengeksekusi kode program terdapat, oke berarti di memori. Oke. Tingkat akurasi sistem perhitungan, klasifikasi Near-Snagmore memiliki tingkat pengujian data uji dimulai 20 kali pengujian dengan nilai K3 ya, dengan nilai tetangga terdekatnya 3 gitu ya, dan 20 kali pengujian dengan nilai K5. Semua mendapatkan hasil yang benar meskipun ada beberapa tingkat akurasi yang tidak 100%. Oke, nah jadi kekurangan di sini karena mereka menggunakan Arduino Uno, jadi memang keterbatasannya ada pada memori ya. Jadi
sebetulnya kita tinggal tingkatkan aja ke board yang lebih besar kayak Arduino Mega, atau kalau mau coba ke apa, kalau misalkan teman-teman pengen apa ngembangin dari project ini ke Internet of Things misalkan ya, itu sebetulnya kita bisa ke ini ya, bisa ke apa namanya, bisa langsung ke IoT ya, jadi bisa gunakan board ESP8 non-MCU lah. Non-MCU itu kan selain memorinya lebih besar dibandingkan Arduino Uno ya. Nah ini selain lebih besar, dia juga udah ada WiFi. Jadi kalau teman-teman kembangkan dari project ini ke pakai non MCU, kita ganti gitu ya Arduino Uno-nya menggunakan non MCU, kita bisa bikin project Internet of Things ya. Berdasarkan ada machine learning-nya, ada IoT-nya gitu seperti itu. Oke, itu paling review jurnal dari saya. Buat teman-teman barangkali ada yang masih kebingungan dengan kalau barangkali yang tugas akhir ya, masih kebingungan dengan judul, ya bisa coba ya untuk mengajukan judul yang ini. Oke, ini jurnalnya di Google ada kok, teman-teman tinggal cari aja nama jurnalnya ini ya. Nanti tinggal di-download aja gitu ya, seperti itu. Oke, sudah dari saya sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.